Selamat pagi semuanya, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan, dari malam sampai sekarang ya Tuhan, kami diberkati ya Tuhan, Tuhan itu supaya renungan ini bisa membuat kami mengerti ya Tuhan tentang firman-Mu ya Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Renungan hari ini berjudul Kasih Terbesar. Ayatnya diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Buat yang memiliki Alkitab gadget ataupun itu bisa dibuka, ataupun juga pakai Alkitab buku juga bisa. Mari kita buka sama-sama di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini pasti nggak asing banget buat didengar. Ayat ini sering banget kita jumpai, sering banget kita baca. Pasti di dunia ini tuh kita mendapatkan kasih orang tua dengan anak, kasih antar teman, kasih antar sahabat, ataupun kasih dengan orang lain. Tapi tahu nggak kalau sebenarnya ada sebuah kasih yang lebih besar daripada itu, ada kasih terbesar yang melebihi semua itu, yaitu adalah kasih Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah kasih. Coba kita bayangin sama-sama. Kalau misal 2000 tahun yang lalu Tuhan nggak ke dunia dan nggak menjadi manusia turun ke dunia, pasti kita sudah binasa, kita sudah tidak diselamatkan, kita pasti akan tidak bisa mencari jalan keselamatan. Tapi karena Tuhan itu sayang banget sama kita, sampai dia tuh mau untuk turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, supaya kita diangkat jadi anak-anaknya, supaya kita diangkat jadi murid-muridnya, kita berharga di mata Tuhan, dan kita diperbaiki hubungannya dengan Allah itu sendiri. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, atau mungkin kita bersungut-sungut dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita tidak boleh membuat perilaku seperti itu. Justru kita harus lebih mengucap syukur. Kenapa? Karena kita mengucap syukur kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah dianggap jadi anak-anaknya, kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua adalah kita harus menyebarkan kasih. Kita nggak cuma menyimpan kasih Tuhan itu sendiri, tapi kita juga harus membagikan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Seperti Tuhan udah mengajarin kita untuk kita mengasihi sesama kita, walaupun tahu sebenarnya itu sangat menyakitkan. Untuk itu marilah kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita dan berdoa buat mereka. Juga Tuhan memerintahkan supaya kita mau untuk saling mengasihi, saling menyayangi satu yang lain. Demikian juga kita juga mengasihi orang lain juga seperti Tuhan juga mengasihi kita. Terdapat di Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya apa? Artinya adalah kita harus mengasihi sesama kita tanpa membedakan kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, tetapi harus dari tulus hati kita mau mengasihi orang tersebut. Dari renungan ini kita belajar bahwa kita harus bersyukur tentang karya keselamatan Tuhan untuk kita, karena kita sudah diselamatkan dan ditebus. Yang kedua, kita harus mau menyebarkan kasih itu dimanapun kita berada, seperti juga Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Tuhan kiranya renungan ini bisa ya Tuhan menjadi pedoman kita ya Tuhan tiap hari ya Tuhan, supaya kami mengerti tentang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, selamat belajar.